Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,30%. Dengan total market cap mencapai di 818 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi super tipis sebesar 0,05% di angka 16.832. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih besar ya sebesar 0,22% dan sekarang ada di angka 1.251 ya. Walaupun ada koreksi ya, untungnya nggak terlalu gede. Tetapi tentunya seperti yang kita sudah bahas kemarin ada dua data penting dari US dan menurut gua ada efeknya juga ke kripto ya. Nanti kita bahas di belakang. Lalu untuk BNB dia ada peningkatan tipis sebesar 0,13% di angka 258. Overall BNB is doing good ya. Bisa dibilang mungkin orang-orang sudah mulai lupa dengan FAT yang kemarin ya. Jadi orang-orang mulai akumulasi lagi. Dan untuk XRP dia malah terkoreksi sebesar 2%-an dan sekarang ada di angka 33 sen. Lalu Dogecoin. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 2,35% di angka 7 sen. Cardano meningkat sebesar 1,77% dan untuk Polygon Matic terkoreksi sebesar 1,71% ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini tentunya masih ada korelasinya dengan data US kemarin, terutama dua ini ya. Yang pertama adalah ADP Non-Farm Employment Change dan yang kedua adalah Initial Jobless Claims. Sayangnya dua-duanya kita bisa lihat better than expected untuk USD ya. Karena kalau kita kemarin berharap employment rate lebih rendah daripada forecast, faktanya lebih tinggi ya. Dan untuk Initial Jobless Claim kita berharap dia lebih tinggi daripada forecast, faktanya lebih rendah daripada forecast. Intinya ini menunjukkan lagi-lagi di Amerika Serikat masih belum menunjukkan bukan kekurangan ya, maksudnya kebanyakan pengangguran ya. Jadi lagi-lagi ini quite strange karena kalau kita lihat ya newsnya di Amerika Serikat ya perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, lalu seperti Twitter dan lain-lain melakukan banyak sekali pemecatan, tetapi pada faktanya sampai sekarang employment rate masih cenderung bagus untuk di US. Ya, jadi lagi-lagi ini masih jadi bensin untuk the Fed melakukan peningkatan interest rate. Seperti yang gue bilang, ya tugas mereka tuh dua. Yang pertama memastikan jangan terlalu banyak pengangguran di Amerika Serikat. Datanya menunjukkan nggak terlalu banyak pengangguran di Amerika Serikat. Dan yang kedua, ya, yaitu adalah membasmi inflasi. Ya. Dan inflasi kita tahu masih cukup tinggi di US. Jadi ya mereka dengan gampang akan menunjukkan, oh datanya masih oke, ya udah kita naikin lagi interest rate. Tentunya itu nggak bagus untuk ya risk on asset ya. Nah, tapi untungnya seperti yang kita bisa lihat di sini nggak terlalu tinggi ya. Koreksinya nggak terlalu parah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, seperti yang kita bisa lihat indeks dolar meningkat dengan signifikan ya. Sekarang ada di 105 ya. Kemarin itu kan di 104-an tuh. Nah, sekarang di 105. Ini sedikit nge-lag, tunggu sebentar ya. Jadi intinya indeks dolar ini, nah kita bisa lihat peningkatannya cukup ekstrim. Dia loncat dan mantul di 104,13. Nah, kalau kita lihat risk on asset lain seperti Nasdaq, S&P dan Dow Jones kebakaran ya, kita lihat di sini. Mereka semua kebakaran. Nah, ini korelasi normal ya. Seperti yang gue bilang, indeks dolar meningkat, ya risk on asset menurun. Tetapi BTC bisa dibilang cukup oke ya, walaupun ada koreksi tentu ya, tapi nggak separah risk on asset lain. Jadi bisa dibilang not bad ya untuk cryptocurrency market, not bad resilience-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita akan geser ke yang hari ini. Untuk hari ini kita lihat apakah ada data penting atau enggak ya. Akan ada data CPI dari Euro ya. Arguably dari beberapa kali data CPI sebelumnya nggak terlalu ngaruh ya. Dari US kita bisa lihat, nah di sini ada non-farm payrolls, ada unemployment rate dan juga dua ini yang di bawahnya Kanada ya. Jadi ada dua hal yang kita bisa tunggu nanti malam ya. Yaitu pertama, ada tiga bahkan ya. Yang pertama ada di sini non-farm payrolls ya. Yang kedua adalah unemployment rate dan yang ketiga ada ISM non-manufacturing PMI ya. Nah, tentunya untuk si non-farm payrolls harapan kita adalah seperti yang kita bisa di sini, yaitu dia lebih rendah daripada forecast. Ya, sekarang kan forecastnya 200.000. Nah, semoga di bawah dari situ. Itu akan bisa membuat USD melemah. Ya.
Nah, lalu selanjutnya untuk unemployment rate ya tentunya harapan kita adalah dia meningkat ya. Meningkat tapi nggak terlalu besar gitu ya. Mungkin jadi 4% mungkin atau 4,1 masih oke ya. Nah, itu bisa menjadi satu trigger supaya the Fed tidak terlalu meningkatkan interest rate dengan ekstrim ya. Dan yang terakhir adalah si ISM non manufacturing kayaknya ya. Yes, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi ini cukup penuh, ada 3 data ya. Buat lo yang mungkin pegang posisi futures, kalau udah dekat-dekat jam segini mau ditutup dulu juga boleh. Ya, atau mau lo gang ho dihajar aja terus juga nggak apa-apa. Ya, gue balikin ke lo. Tapi salah satu menjaga resiko bisa dengan itu. Ya, kalau sampai udah terlalu dekat, nggak kena target TP, bisa di TP duluan. Nah, selanjutnya ya sesuai dengan sesuai dengan tren-tren kemarin banyak yang nanya, "Bang, coba bahas nih beberapa analisa dari crypto analis lain ya." Nah, ini salah satunya. Jadi ini si crypto analis itu namanya smart contractor ya. Nah, dia ini terkenal karena kemarin ya di siklus sebelumnya dia berhasil pinpoint di mana bottom dari siklus 2018 ya. Nah, kalau kita di sini sekarang dia menyatakan bahwa ya bisa dibilang masih ada possibility membuat new low ya, tapi di awal tahun. Setelah itu kemungkinan besar menurut dia market conditions akan mulai improve. Nah, spesifiknya dia ngomong gini ya, secara quote-nya gue akan coba secara ditranslate secara kasar ya. Jadi simpelnya menurut dia the worst of crypto bear market itu atau hal yang terburuk dari bear market yang kali ini itu sudah di belakang kita. Walaupun masih ada kemungkinan new low di kuartal pertama 2023. Nah, menurut dia FTX filing untuk bankruptcy ini sudah menjadi ya bisa bilang sudah kayak the worst-nya udah beres lah karena si FTX ini sendiri ya. Karena kalau kita di sini ya FTX itu basically wealth destruction around 2 trillion USD ya. Jadi yang menurut dia cukup safe untuk mengassume bahwa carnage-nya sudah selesai ya. Dan kalau kita lihat juga di sini dia menyatakan bahwa korelasi yang cukup besar antara BTC dengan tech stock terutama dengan Tesla ya, cukup mirip. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga saja benar dan kalau harapan gue sih kalau bisa tidak perlu lagi sampai ada new low, semoga saja bisa bertahan dan mulai membuat higher high dan higher low. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin, PR-nya masih sama, yaitu bertahan di atas dari MA50. Ya, kalau kita lihat di sini, dia berhasil mantul di atas MA50. Ya, jadi, untuk sekarang, this is overall good untuk Bitcoin. Semoga saja dia bisa mantul, ya, dan lanjut daily close di atas dari 16.908. Ya. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar sudah kita bahas tadi ya, yaitu adalah dia masih mantul dan masih menguat, tapi harapan kita tentunya adalah indeks dolar yang melemah. Dan semoga nggak tembus 105 ya, kalau sampai retest oke lah, tapi jangan sampai tembus. Kalau tembus, kemungkinan besar Bitcoin akan kebanting ya. Walaupun sejago-jagonya dia bisa ya bertahan ya, tapi kalau kita lihat tetap masih cenderung terkoreksi. Kalau terus-terusan meningkat, tentunya Bitcoin akan lama-lama kebanting juga ya. Jadi overallnya seperti itu. Dan kita akan lanjut ke buy limit. Sebelum kita lanjut tentunya kita akan ada disclaimer dulu. Yang pertama adalah bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya sebelum kita lanjut ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000 dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya. Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik
tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisinya juga akan diupdate secara real time, ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini, ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga dari 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan, ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join, ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di MA50 dan arguably hari ini sudah terjadi juga retest kedua. Jadi sebenarnya buat lo yang pengen buka posisi long bisa saja. Apakah itu the best setup? Jujurnya enggak, karena terlalu dekat dengan resisten. Tapi buat lo yang mau, monggo boleh saja buka posisi long di MA50, ya. Dan target TP-nya tipis banget sebenarnya di 16.908. Tapi ya not bad lah. Kalau kita lihat mungkin kayaknya kurang dari 1% sih, ya. Coba kita cek, ada nggak 1%? Ya, kurang dari 1%. Tapi buat lo yang mau ambil silahkan, mau buat lo yang skip juga nggak apa-apa, ya. Nah, selanjutnya, ya, yang kita bisa lihat di sini adalah posisi short kita yang nggak kena, ya. Target untuk setup posisi short sebenarnya sudah terbentuk karena terjadi retest pertama pada tanggal 4 Januari dan tanggal 5 kemarin harapan kita kena, tetapi nggak kena. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Kita tunggu lagi sampai ada retest 1, retest 2 lagi. Ya, untuk sekarang masih belum terbentuk. Nah, untuk posisi long yang lebih mungkin konservatif dari MA50, mungkin bisa pertimbangkan di antara 16.433 atau kalau kita bisa lihat sebenarnya mulai terbentuk satu struktur yang lumayan baru dan keritas beberapa kali, ya. Kita cek dulu ini horizontal ray, yaitu struktur di sini. Dia retest 1, retest 2, retest 3, retest 4, retest 5, akhirnya naik lagi ke atas. Jadi arguably kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya. Nah, target TP-nya yang konservatif bisa di 20, yang agresif bisa di 16.908. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, ya. Jadi yang pertama bisa pertimbangkan di 16.433 atau 16.343. Yang kedua bisa di 15.874. Tapi sekali lagi gue ingatkan, posisi spot adalah untuk jangka panjang, jadi berpikirnya untuk ya minimal bisa bulanan sampai event tahunan, ya, karena kita akan kita akan TP-nya saat dia weekly close di atas dari Bollinger Band. Oke, dan untuk Ethereum juga kurang lebih mirip-mirip seperti BTC. Dia sudah terjadi retest pertama di supportnya. Kalau BTC retestnya di MA50, kalau Ethereum retest pertamanya terjadi di 1243, ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long, sebenarnya bisa saja kalau dia retest lagi, alias lo bisa pasang pending order posisi long di 1243. Nah, Bang, secara resikonya gimana? Jujurnya ya mirip-mirip BTC, ya. Kalau BTC kan dekat ke resisten, ya, resistannya struktur. Kalau di sini dia terlalu dekat sama Bollinger Band atau lebih tepatnya sama upper band, ya. Jadi boleh aja target TP-nya kalau mau konservatif banget boleh di sini di upper band, berarti di 1257. Atau kalau kalian lebih agresif boleh pertimbangkan target TP-nya di 1276, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Ethereum, ya. Nah, selanjutnya untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila kalau besok ternyata jebol, ya. Kalau besok ternyata di liquidation di bawah dari struktur, retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi short, ya. Nah, ini lebih sedikit resikonya, ya. Jadi pada kali ini di Ethereum spesifiknya karena struktur seperti ini lebih beresiko posisi long. Jadi overall seperti itu, dan tentunya nanti juga akan sangat ngaruh dua data
dari US, arguably 3, sorry ya, 3 dari US. Nah, jadi kalau itu bisa membantu USD, tentunya akan cenderung jebol ke bawah, ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom, posisi short kita sesuai dengan pembahasan kemarin masih dalam keadaan profit, tapi nggak terlalu besar ya. Nah, kalau gua pribadi akan tetap pertahankan karena nanggung ya, masih bertahan juga secara struktur masih oke. Dan target TP-nya paling yang kita geser ya. Kalau kemarin itu kan di 0,2111 yaitu MA50. Nah, karena target TP kita adalah MA, maka otomatis sedikit digeser ya. Jadi dari 0,2111 jadi ke 0,212 ya. Nah, jadi itu untuk posisi short dari Phantom yang kemarin. Nah, untuk posisi longnya gimana? Di MA50 jangan menurut gua ya, karena by the time itu udah retest 1 retest 2 menurut gua sudah terlalu dekat. Dan lebih aman sebenarnya kalau kita pertimbangkan antara di EMA20 atau di 19 sen. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2, antara di 20 ya di EMA20 atau di 19 sen, monggo bisa buka posisi long dengan target TP-nya di 0,21 atau kalau mau lebih gampang di 0,22 lah kita bulatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya ya. Dan untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama yaitu di 19 sen dan buy limit kedua di 18 sen. Oke, kalau Phantom masih belum kena, untuk Matic kita bisa di sini target TP-nya sudah kena, minimal yang konservatif ya. Jadi buat yang kemarin sudah nonton DCWT dan sudah ambil posisi short, karena ya tentunya terjadi retest 1, retest 2 di sini. Seperti yang sudah gue bahas kemarin, target TP pertama atau konservatifnya adalah di EMA20. Jadi kemarin langsung kena ya. Berarti sudah dalam kondisi profit berapa persen ya? Atau lebih tepatnya sudah kena TP berapa persen? Ya lumayan, 2,5%-an ya. Nah, selanjutnya yang kita bisa lihat adalah setup posisi long. Sudah semakin dekat jujurnya ya. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini ya di 77 sen, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, target TP-nya tentunya adalah di MA20 untuk yang konservatif. Dan buat yang agresif bisa pertimbangkan target TP-nya di 80 sen. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang sudah ambil posisi short kemarin, congratulations, sangat cepat ya. Buka hari itu langsung kena TP juga di hari yang sama. Ya, itu paling enak ya. Itu paling enak kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat posisi spot. Untuk posisi spot nggak berbeda jauh ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Yang pertama adalah buy limitnya di 77 sen dan yang kedua adalah di 73 sen. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan kalau Atom kita bisa lihat lebih mendekati ke Phantom ya. Jadi setelah retest 1, retest 2, dia nggak langsung turun ya. Ya masih ada inilah, masih cari-cari nafas dulu, cari-cari momentum dulu untuk kena target TP. Nah, jadi untuk si Atom atau Cosmos ya masih sama seperti kemarin. Target TP dari posisi short kita itu di $9 lebih 88 sen. Dan kondisinya sekarang masih profit sebesar atau lebih tepatnya sedang floating profit sebesar 0,95 nyaris sepersenan lah ya. Not bad. Nah, buat lo nih yang mungkin nanti ngerasa aduh bang ada resiko nggak nih nanti malam kan keluar data dari US, kalau sampai ternyata malah bagus untuk kripto malah naik gimana bang? Nah sekali lagi kalau lo takut dengan kemungkinan seperti itu, salah satu jaga resikonya bisa kalian tutup dulu posisinya kalau belum kena tentunya ya. Kalau udah kena ya udah jangan dipikirin ya. Tapi kalau misalkan sampai nanti jam 8:30 ya itu belum kena ya sudah, kalau lo merasa nggak nyaman TP dulu aja. Tapi kalau ngerasa santai aja bang, gue udah siap-siap aja. Dan menurut gue kemungkinan besar data ini akan jelek nih untuk USD. Jelek untuk kripto misalkan ya. Karena menurut lu si dari yang kemarin gitu ya masih datanya cenderung bagus untuk unemployment rate gitu. Ya udah, lu pertahankan aja posisi lu ya. Tapi ya sekali lagi, kalau buat lu yang nggak nyaman silakan TP. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi longnya ya otomatis tinggal dibalik aja logikanya ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, monggo bisa buka posisi long. Target TP-nya tinggal dibalik logikanya di $10 lebih 20 sen. Dan untuk posisi spotnya yaitu di $9 lebih 88 sen. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.